Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ramadan, NIM 2018 4550062. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur cangkang sebagaimana ditugaskan pada mata kuliah struktur bangunan bentang lebar. Ini adalah maket yang saya buat, yaitu struktur cangkang. Pengertian dari struktur cangkang sendiri yaitu adalah bentuk struktural tiga dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Sedangkan menurut Ishar, cangkang atau sel bersifat tipis dan lengkung. Jadi struktur yang tipis, datar atau lengkung, tebal tidak dapat dikatakan sebagai sel. Sifat-sifat struktur ini sendiri yang pertama itu memiliki sifat-sifat lokal, menentukan geometri dari permukaan sebagai suatu titik. Sedangkan sifat umumnya yaitu menerangkan bentuk dari permukaan sebagai suatu keseluruhan. Untuk struktur sel sendiri terinspirasi dari bentuk lembaran, yang dimana kalau misalkan hanya berbentuk lembaran seperti ini saja maka tidak mampu untuk mendapat beban. Tapi sedangkan ketika kertas atau membran tersebut dilengkungkan, maka kekokohan akan terjadi pada lengkungan tersebut, seperti yang saya contohkan seperti ini. Permukaan dibagi ke dalam tiga kategori. Yang pertama, jika kelengkungan pada suatu titik dalam semua arah mempunyai tanda yang sama, maka itu disebut juga dengan sinklastik. Sedangkan jika kelengkungan pada suatu titik dalam semua arah mempunyai tanda yang sama kecuali pada satu arah, yaitu 0, maka itu dinamakan dengan developable. Jika kelengkungan pada suatu titik adalah positif dan arah-arah tertentu dan negatif pada arah lainnya, disebut juga dengan antiklastik. Hal-hal yang mempengaruhi struktur yaitu pertama tegangan-tegangan, kemudian pembebanan. Tegangan yang terjadi pada bagian tumpuan di mana sel diikat sehingga tidak bisa bergerak. Seperti yang saya lihat pada maket ini, di mana tumpuan ini dialami oleh bagian bawah struktur, sedangkan bagian yang di atas hanya berfungsi sebagai penyaluran beban dan akan disalurkan ke struktur bagian bawah. Persyaratan dari struktur cangkang sendiri yaitu harus memiliki bentuk lengkung tunggal maupun ganda. Sedangkan harus tipis, lanjutnya ialah harus tipis terhadap permukaan bentangannya. Kemudian yang ketiga harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, ulet, tahan terhadap tarikan dan tekanan serta tahan lama. Berdasarkan bentuk, banyak sekali bentuk struktur cangkang ini, yaitu ada spherical surface yang di bidang permukaannya terbentuk jika suatu segmen lingkaran berputar terhadap sumbu vertikal. Kemudian elliptical surface di mana permukaan terbentuk setengah elip. Kemudian parabolic surface, bidang permukaan terbentuk dari setengah parabola. Berdasarkan klasifikasi cangkang, yaitu spherical surface, elliptical surface adalah bidang yang diperoleh bila mana ujung-ujung suatu garis lurus digeser pada dua bidang sejajar. Kemudian translational surface adalah bidang yang diperoleh jika suatu garis lengkung yang datar digeser sejajar diri sendiri terhadap garis lengkung yang datar lainnya. Kemudian klasifikasi struktur cangkang berdasarkan melengkung bidangnya dibagi menjadi dua, yaitu single curved cell terbentuk dari perpindahan bidang lengkung, kemudian double curved cell dibentuk dengan memutar bidang lengkung terhadap sumbu pada bidang tersebut dan membentuk lengkung ke arah sumbunya. Berdasarkan kedudukan kurva ada namanya sinklastik dan antiklastik. Sinklastik sendiri itu kurva yang membuka ke arah yang sama, sedangkan kurva yang saling berlawanan itu disebut juga dengan antiklastik. Berdasarkan bentuk geometris, struktur cangkang ada beberapa macam jenis. Pertama, sel silinder. Yang kedua, sel komikal. Tiga, sel domikal, sel torus, sel hiperbolik parabolit, sel elektrikal parabolit, sel konoid, dan sel dengan bentuk bebas. Nah, penyaluran pada beban pada struktur cangkang ini di mana gaya-gaya yang reaksif pada permukaan kulit cangkang harus sama dan berlawanan dengan gaya-gaya yang ada pada membran pada perbatasan yang ditimbulkan oleh beban. Tumpuan harus mengizinkan perbatasan kulit cangkang untuk mengalami perindahan yang ditimbulkan oleh renggangan membran.
Maka penyaluran bebannya maka kita dapat rincikan seperti ini. Jika beban yang didapatkan oleh membran maka akan disalurkan secara keseluruhan ke bawah struktur, dan struktur yang berada di kiri kanan gedung menerima beban dan akan menetralisir sehingga bangunan dapat menjadi stabil. Adapun pemikiran ataupun ide saya membuat maket seperti ini yaitu terinspirasi dari salah satu sisi bangunan Sydney Opera House Australia, di mana pada Sydney Opera ini menggunakan sistem yang bernama cell freeform. Jadi struktur saya ini menggunakan sistem cell freeform di mana bentuk sel yang ada tidak mengikuti pola geometri tetapi terikat secara struktural. Sel pada Sydney Opera House terbentuk dari proses rotasi ke arah vertikal dengan lengkung dua arah atau double curved cell dengan permukaan lengkung statistik. Gaya yang bekerja pada struktur ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gaya meridional, yaitu gaya pada atap dari berat itu sendiri. Jadi gayanya tergantung dari gaya atap dari itu sendiri, disalurkan melalui tulangan baja ke kolom penyangga atap. Kemudian ada nama gaya rotasional, yaitu gaya yang bekerja mengikuti garis lengkung atap, kemudian disalurkan ke tanah melalui kolom-kolom yang ada. Kemudian ada namanya beban lentur. Pertemuan atap dan dinding dibuat lebih tebal agar dapat menyokong gaya yang bekerja pada vertikal dan horizontal dari gaya meridional, yang juga agar dapat menahan gaya dorong keluar yang terjadi. Berikut adalah presentasi saya mengenai struktur cangkang ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.